Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pendiri Pusat Studi Al-Quran beserta jajaran Dewan Pakar dan para pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Quran, tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Kita memujinya, memohon ampun dan pertolongan kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertaubat dan bertakwa, karena bertakwa adalah kunci keselamatan, solusi setiap persoalan, dan jalan keluar ketika dalam kesempitan. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kita sebagai umatnya sampai hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa lisan yang sering dianggap remeh namun sangat berbahaya adalah ucapan yang mengandung olok-olok terhadap agama. Banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perkataan dan sikap yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadisnya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba berkata satu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tanpa ia anggap penting, namun karenanya ia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa satu kata atau satu candaan gurauan yang bisa memasukkan kita ke dalam jurang yang berbahaya. Zaman ini banyak sekali kejadian yang dimana agama, akidah menjadi bahan bercandaan, seperti berita-berita kemarin yang dimana pondok pesantren, para ulama diberitakan oleh media dihina-hinakan, diolok-olokkan, menjadi bercandaan kepada apapun dia. Sampai Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni, barang siapa yang mencela Allah, agama Allah, kitabullah, ia termasuk ke dalam kafir meskipun dalam keadaan serius maupun tidak serius. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sikap ini termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun.
Ayat ini menjelaskan bahwa ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka akan berkata, aku beriman. Dan ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka hanya mengolok-olok atau hanya menghina-hina agama Islam. Menurut hadis Rasulullah SAW, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta. Kayak siapa tuh? Nah, yang pertama adalah apabila ia berbicara, ia berdusta. Banyak sekali orang-orang yang hanya pandai berbicara namun tidak pandai melakukannya. Contoh, ketika para pejabat ditanya oleh awak media, apa tujuan Anda menjadi pejabat? Dia pasti bertanya, saya menjadi pejabat hanya untuk membantu rakyat, untuk menupas kemiskinan, membangun negara, membangun negeri bersama-sama. Tapi kenyataannya apa? Yang miskin makin yang nganggur makin yang kaya makin, nah begitu. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia berkhianat. Apabila berjanji, ia mengingkari. Nah, ciri-ciri orang munafik yang kedua adalah ketika dia suka berjanji, namun dia tidak pandai untuk mentanggungjawabkan perjanjiannya itu. Biasanya kejadian seperti ini terbesar 5 tahun sekali. Ketika masa namanya pesta demokrasi. Nah, banyak para pejabat, para calon DPR, mereka berkampanye, berjanji. Mereka berjanji untuk mendapatkan suara masyarakat. Seperti contoh, ada yang berjanji, ketika saya menjadi presiden, saya akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi kenyataannya mana? Gak ada. Nah, pernah dengar itu kan? Pernah dengar gak? Nah, itu. Jadi kenyataannya gak ada. Yang malah yang nganggur makin nganggur, PHK di mana-mana, investasi asing pada mundur dari negara Indonesia. Itulah sifat orang-orang munafik yang kebanyakan para pejabat. Yang ketiga, apa ia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, yang ketiga, ciri orang munafik yang ketiga adalah apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, seperti yang dikatakan Prof. Usman kemarin, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Apa bedanya? Jadi kalau pilkada itu ya jadi lupa, kalau pilkabe ya lupa jadi. Ya, jadi gitu kenyataannya, para pejabat tuh kayak gitu. Ketika dia masa kampanye, dia datang belusukan, ada yang masuk gorong-gorong hanya untuk mencari suara rakyat. Tapi ketika dia sudah dipilih menjadi pemimpin, apa manfaatnya? Malah dia menyengsarakan rakyatnya. Maka bahkan dia sampai lupa kepada rakyatnya. Nah, itu yang ketiga, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman semua
bukan termasuk ciri-ciri orang tersebut ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.